baik Pak. Ketika anak buah Anda panggil dan dia berangkat, itu hipnosis pengumuman. Bahasa-bahasa komunikasi, kalau istilahnya bahasa persuasif lah ya, itu bahasa-bahasa hipnosis. Contoh begini, contoh nih ya, teman-teman, saya kok haus sekali ya. Bayangin mulai semalam kurang tidur, terus langsung ke bandara, jam 3 pagi ke bandara, terus landing ke sini, dijemput Mas Simon, kemudian ntar malam saya mesti berangkat ke Banyuwangi, 3 hari event di sana. Saya lihat di sini nggak ada apa teh atau nggak ada kopi gitu ya. Padahal saya butuh banget ini ya. Saya lihat yang di belakang itu padahal nggak nyuruh sudah mulai. Tengok kopi ya. Itu hipnosis juga pengumuman. Jadi teman-teman ngomong sama anak, ngomong sama tim itu juga pakai bahasa hipnosis. Oh hasilnya akan beda, gitu ya. Jadi setiap hari kita itu menghipnosis dan dihipnosis. Nah termasuk pengumuman khusus yang punya suami, yang pengen minta tambahan biaya belanja ke suaminya itu ada. Belum ya? Nanti tak ajari ya. Yang suami, yang khusus yang suami, kalau misalnya yang pengen nambah lagi, Ma, ya apa ya Ma? Yang sana kok anaknya katut sama aku terus Ma. Kemudian sana kan belum sana menjanda mah, ya apa ya mana supaya suaminya oh ya mas nah, itu bukan menghipnosis tidur, enggak Pak, hipnosis itu enggak ada yang tidur, enggak, hipnosis itu bukan tidur, hipnosis itu sadar, hanya pilihan kata kita itu yang membuat dia terprovokasi pikirannya gitu ya. Nah kemudian Pak, kalau kita punya tim pinter, motivasinya tinggi, ini yang kita harapkan, betul? Oh, adakah yang seperti ini? Ada? Ada? Teman-teman punya? Teman-teman punya? Nah, gini teman-teman, caranya, teman-teman ntar besok-besok kalau merekrut lagi tim baru, kayaknya tim kuis, angel ngandani ki, wis tak ganti timannya Ray. Nah, ketika rekrutmen, kata-kata sederhana tapi impactful. Caranya gini, teman-teman sekalian, perusahaan kita, misalnya perusahaan kuliner, perusahaan kita akan mencoba menu-menu baru dan akan expand di beberapa titik. Kita mencoba bertransformasi, gitu ya misalnya. Nah, teman-teman lihatlah wajah orang-orang yang rekrutan baru, lihat wajahnya, kemudian bagaimana menurutmu kalau buka cabang atau expand atau bertransformasi, bagaimana menurutmu? Tanya tuh satu-satu. Kalau dia itu menjawab dengan, lihat matanya aja, lihat matanya. Kalau matanya berbinar, Pak, ini kesempatan Pak. Kalau kita membuka cabang baru Pak, di sana belum ada pemain Pak. Saya yakin penetrasinya akan jauh lebih baik Pak. Lihat matanya, kalau matanya itu berbinar-binar, teman-teman nggak usah mikir panjang, ambil dia. Jadi cara paling simpel itu adalah ketika ngajak diskusi tim untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk expand, dan tim Anda ketika diajak diskusi itu matanya berbinar-binar, seneng, sudah ambil dia. Terus treatment selanjutnya bagaimana Pak? Teman-teman kalau bingung silakan WA saya. Tak jawab WA juga nanti. Ada cara-caranya. Oh Pak, ini matanya berbinar, ini seneng banget. Beda orang yang pinter ngomong sama, kalau pinter ngomong, ngomongin duaki indaki toh, nyundul langit gitu. Oh iya Pak, bagus sekali, tapi pret gitu kan. Balik kanan, alah wis bosiono ay. Beda banget Pak, lihatlah matanya. Oh, ada maksel yang terbangun di sini. Dan itu dia sangat senang sekali menyambut ide-ide itu. Itu ambilnya dia sebagai tim. Simple Pak, tapi powerful. Dan orang-orang seperti ini kalau suruh tes psikologi atau profiling hasilnya mesti baik. Positif mesti hasilnya. Hah? Paling juling gitu ya. Atau kelilipan gitu ya. Ini,
Kalau misalnya mau simpel, teman-teman bisa nanya teman-teman psikologi. Kalau pandangan matanya, ini berbinar-binar sama mata kemana-mana beda ya. Contoh berbinar-binar itu begini. Mbak, besok ke ini ya, besok mbaknya ke Jakarta, nemui Pak ini, kemudian sampaikan surat pengajuan ISO kita supaya segera direalisasi. Tapi mbaknya, loh Pak, ke Jakarta ya Pak? Ke Jakarta Pak? Iya Mbak. Ada keceriaan di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian, butik kita itu sekarang lagi decline. Kita butuh ide-ide baru. Minta tolong ya, saya tolong dibantu ide-ide apa yang bisa membuat butik kita ini kembali minimal naik di level middle, syukur-syukur bisa up. Tolong saya minta idenya. Kalau misalnya si tim ini pandangannya itu banyak ke sini, banyak ke sana, itu menandakan bahwa tim Anda kurang ada engage, tidak ada rasa memiliki ke perusahaan. Karena ya mungkin selama ini yang dia dapat tidak sesuai yang dia inginkan. Teman-teman, gaji itu bukan satu-satunya pilihan orang untuk tetap bertahan, tetapi perhatian, apresiasi, rangkulan, kenyamanan, aku nyaman di sampingmu, kenyamanan. Jadi teman-teman, saya punya tim misalnya 4 orang. 4 orang tim saya dulu awal-awal join sama saya, UMR sekarang berapa? 3,5 ya? 4 berapa? 42 ya UMR ya. Awal-awal join sama saya, gajinya masih di level UMR. Sarjana Pak, UMR. Pak, aku kan sarjana Pak. Terus kenapa? Kalau UMR ya nggak cukup lah Pak. Oke, terus atas tambahin lagi dong Pak. Nggak saya turutin. Akhirnya saya pengen lihat aja secara attitude, secara komunikasi good looking dia dan komunikasinya juga bagus. Saya mau tes dia selama 3 bulan dan ternyata dia lulus. Etos kerjanya, loyalitasnya, ketika menerima tugas itu, ketika ada tantangan baru berbinar-binar. Bahkan suatu ketika saya kasih tugas, Mas minta tolong, saya akan diminta ngajar di Poltek Pelayaran Juanda itu loh Pak, pembangunan karakter untuk para kadetnya gitu ya. Mas minta tolong ketemui Pak ini, beliau Jenderal Bintang 1, nanti begini-begini. Pak, ketemu tentara? Iya, gimana? Siap, berangkat aja. Dan teman-teman tahu enggak, ketika dia sudah, saya hanya lihat dari matanya, berbinar-binarnya, happy-nya, senangnya melaksanakan tugas. Oh, akhirnya saya challenge untuk tugas-tugas yang lebih tinggi lagi. Dan yang terjadi apa? Oh, luar biasa tim saya ini Pak. Dia sudah bisa meng-closing beberapa order-order gede, yang nilainya lumayan gede gitu ya. Dan yang terjadi adalah, Pak, nilai jual kita kan sekian juta. Saya boleh nggak menjual di atasnya itu? Ya boleh Mas. Tapi Pak, selisihnya untuk saya. Oh boleh Mas. Dan yang terjadi sekarang, dan yang terjadi Pak, tim saya ini sekarang gajinya bukan lagi UMR, tapi bisa 3, bisa 4 kali lipat UMR. Lihatlah matanya. Teman-teman mesti mapping ini. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Tadi yang kategori 1 apa? Nah ini. Adakah orang yang seperti ini? Kalau ada orang yang seperti ini, ini mesti diramut, ojo sampai ucul pengumuman.